Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran tentang materi fabel. Sebelum masuk ke penjelasan materi, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Safira Ega Permatasari dengan NIM 19000003075. Saya seorang mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 dengan materi fabel. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu, agar kamu memiliki sifat terpuji. Ciri-ciri fabel. A. Fabel menggunakan tokoh para binatang. B. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. C. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. D. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. E. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. F. Ciri bahasa yang digunakan kalimat naratif atau peristiwa. Misalnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak normal atau bahasa percakapan. Unsur-unsur fabel. Yang pertama ada tokoh, orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, yaitu tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Yang kedua ada ciri tokoh utama. Sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Yang ketiga ada penokohan. Pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau antagonis. Yang keempat, watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. 5. Setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang keenam ada tema, adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada amanat, adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat dapat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Dibedakan fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa, buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah dan di jalan raya.
Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Ditinjau dari kemunculan pesan, dibedakan fabel dengan koda dan tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel yang memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut adalah sebagai berikut. A. Orientasi. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. B. Komplikasi. Konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. C. Resolusi. Bagian yang berisi pemecahan masalah. D. Koda. Boleh ada, boleh tidak. Bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Agar lebih memahami struktur fabel, perhatikan contoh dan pengidentifikasian struktur fabel ini. Selain dari segi struktur, fabel juga memiliki karakteristik bahasa yang unik, yaitu penggunaan bahasa sehari-hari yang bersifat imajinatif atau khayalan. Berikut disajikan ciri kebahasaan fabel. Penggunaan pilihan kata atau diksi pada fabel menunjukkan latar dengan pilihan kata yang mudah diimajinasikan untuk menunjukkan latar, baik latar suasana, latar waktu, maupun latar tempat. Diperlukan diksi yang tepat. Pemilihan diksi yang tepat dapat memudahkan pembaca mengimajinasikan latar. Penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Fabel menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda dan keadaan. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama dengan kata yang lain atau persamaan kata. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlainan dengan kata yang lain atau perlawanan kata. Meskipun memiliki arti yang sama, akan tetapi diksi atau pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan sifat tokoh dapat mempengaruhi nilai rasa pada pembaca. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik sebagai berikut. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup A. Menggunakan tanda petik. B. Intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. C. Kata ganti orang pertama dan kedua. Penggunaan kata sandang si dan sang pada fabel. Fabel juga sering menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia misalnya si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil bukan huruf kapital. Contohnya,
Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Penggunaan kata depan pada fabel. Dalam teks cerita fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.